Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kali ini. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian pasti sehat. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang pembulatan bilangan. Pembulatan bilangan. Nah, pertama kali kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran ini. Nah, pembelajaran ini bertujuan agar siswa mampu menjelaskan dan melakukan pembulatan bilangan. Ini tujuannya. Baik, kita mulai. Nah, kita akan mulai dari apa yang dinamakan pembulatan bilangan itu. Nah, pernahkah kamu membulatkan bilangan? Coba perhatikan teks berikut. Nah, suatu hari kamu membeli sepatu. Harga yang tertera di label adalah Rp399.000. Nah, saat ditanya temanmu tentang harga sepatu itu, mungkin kamu akan lebih mudah menjawabnya bahwa sepatu itu seharga 400.000. Nah, ini sebenarnya kalian sudah melakukan pembulatan bilangan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita ikuti yang berikut ini. Nah, kita mulai dari pembulatan kesatuan terdekat. Ada beberapa hal atau prinsip yang perlu kita pahami. Yang pertama, jika angka di belakang koma adalah 5 atau lebih, maka angka di tempat satuan ditambah 1. Tanda koma dan angka di belakang koma dihilangkan. Nah, ini dinamakan pembulatan ke atas. Prinsip yang kedua, jika angka di belakang koma lebih kecil dari 5, maka angka di tempat satuan adalah tetap. Kemudian tanda koma dan angka di belakang koma dihilangkan. Ini dinamakan pembulatan ke bawah. Nah, biar lebih jelas kita lihat contohnya. Oke, contoh, bulatkan bilangan 6,4 ke satuan terdekat. 6,4 ke satuan terdekat. Nah, ini ada tempat satuan ditempati oleh angka 6. Kemudian ada tanda koma. Nah, di belakang koma ada angka 4. Itu menempati tempat persepuluhan. Oke. Nah, ingat prinsipnya. Jika angka di belakang koma itu kurang dari 5 atau lebih kecil 5, ini kan lebih kecil dari 5, maka ini termasuk dalam pembulatan ke bawah. Akibatnya angka di satuan adalah tetap. Angka di satuan tetap. Sehingga hasilnya satuan tetap, tanda koma dan angka di belakang koma dihilangkan. Sehingga seperti ini. Nah, jadi 0/10, kemudian hilang. Nah, berarti bisa disimpulkan 6,4 dibulatkan dalam satuan terdekat menjadi 6. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Masih pembulatan ke satuan terdekat. Bulatkan bilangan 15,78 ke satuan terdekat. Ada tempat puluhan ditempati oleh angka 1. Kemudian ada tempat satuan ditempati oleh angka 5. Tanda koma, di belakang koma itu 7 menempati tempat persepuluhan. Di belakangnya tempatnya perseratusan ditempati oleh angka 8. Nah, kita fokus pada angka di belakang koma atau persepuluhan. Di situ angkanya adalah 7. 7 itu lebih dari 5. Nah, kalau lebih dari 5 berarti ini pembulatannya ke atas. Pembulatan ke atas berarti angka di satuan ditambah 1. Angka satuan ditambah 1
Akibatnya satuan tambah 1, tanda koma dan angka di belakang koma hilang. Seperti ini. Nah, satuannya tambah 1. Tadi kan 5 satuannya. Tambah 1 jadi 6. Berarti 16. Di belakang koma sementara jadi 0 dulu. Nah, kemudian hilang. Nah, sehingga hasilnya 16. Disimpulkan bahwa 15,78 dibulatkan dalam satuan terdekat menjadi 16. Itu pembulatan ke satuan terdekat. Kita lanjutkan. Pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Prinsip yang pertama, jika angka di tempat satuan adalah 5 atau lebih, maka angka di tempat puluhan ditambah 1 dan angka di tempat satuan jadi 0. Pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, ini dinamakan pembulatan ke atas. Prinsip yang kedua, jika angka di tempat satuan lebih kecil dari 5, maka angka di tempat puluhan tetap dan angka di tempat satuan jadi 0. Pembulatan ke puluhan terdekat ini dinamakan pembulatan ke bawah. Oke, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Bulatkan bilangan 73 ke puluhan terdekat. 73 di sini ada tempat puluhan ditempati angka 7 dan tempat satuan ditempati angka 3. Fokus pada satuan. Satuannya 3, lebih kecil dari 5. Berarti ini pembulatan ke bawah. Artinya puluhannya tetap. Puluhannya tetap. Akibatnya puluhan tetap, satuan jadi 0. Puluhannya tetap, satuannya jadi 0. Sehingga hasilnya adalah puluhannya 7 karena tetap, satuannya jadi 0. Nah, jadinya 70. Disimpulkan 73 dibulatkan dalam puluhan terdekat menjadi 70. You understand guys? Next. Oke. Contoh berikutnya. Bulatkan bilangan 86 ke puluhan terdekat. 86 ada tempat puluhan ditempati angka 8, ada tempat satuan ditempati angka 6. Fokus pada satuannya. Satuannya 6, lebih dari 5. Berarti ini masuk kepada pembulatan ke atas. Akibatnya puluhannya ditambah 1. And then karena puluhannya tambah 1, berarti puluhannya tambah 1, satuannya jadi 0. Hasilnya puluhannya tambah 1, tadi 8, berarti sekarang jadi betul 9. Satuannya menjadi 0. Oke, jadi 90. Disimpulkan 86 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 90. Gampang kan? Lanjut, next. Pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Prinsipnya, kita perhatikan prinsipnya. Yang pertama, jika angka di tempat puluhan adalah 5 atau lebih, maka angka di tempat ratusan ditambah 1 dan angka di tempat puluhan dan satuan jadi 0. Dinamakan pembulatan ke atas. Prinsip nomor 2, jika angka di tempat puluhan lebih kecil dari 5 atau kurang dari 5, maka angka di tempat ratusan adalah tetap dan angka di tempat puluhan dan satuan jadi 0. Ini termasuk pembulatan ke bawah. Oke, langsung ke contoh. Example. Contoh
pertama, bulatkan bilangan 344 ke ratusan terdekat. Ada tempat ratusan ditempati angka 3, ada tempat puluhan ditempati angka 4, ada tempat satuan ditempati angka 4 juga. Fokus pada puluhan, puluhannya 4, lebih kecil dari 5, berarti ini pembulatan betul ke bawah. Artinya ratusannya tetap. Berakibat ratusan tetap, puluhan dan satuan jadi 0. Sehingga hasilnya ratusannya tetap 3, puluhannya jadi 0, satuannya juga jadi 0, hasilnya 300. Kesimpulannya 344 dibulatkan dalam ratusan terdekat menjadi 300. Contoh berikutnya, bulatkan bilangan 853 ke ratusan terdekat. Ada tempat ratusan ditempati angka 8, ada tempat puluhan ditempati angka 5, ada tempat satuan ditempati angka 3. Fokus pada puluhan, puluhannya 5. Nah, kalau 5 bagaimana? Nah, kalau 5 atau lebih, ya 5 atau lebih itu masuknya ke pembulatan ke atas. Kalau 5 atau lebih, nah, berarti akibatnya ratusannya ditambah 1. Maka ratusan tambah 1, puluhan dan satuan jadi 0. Hasilnya ini, ratusannya tambah 1. Jadi tadinya 8, berarti sekarang jelas 9. Puluhannya tetap, puluhannya jadi 0. Satuannya jadi 0. Nah, hasilnya 900. Kesimpulannya jadi 853 dibulatkan dalam ratusan terdekat menjadi 900. Gampang kan? Oke, dilanjutkan. Yang berikut ini, pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Tetap mulai dari prinsip. Yang pertama, jika angka di tempat ratusan adalah 5 atau lebih, maka angka di tempat ribuan ditambah 1 dan angka di tempat ratusan, puluhan dan satuan jadi 0. Dinamakan pembulatan ke atas. Yang kedua, jika angka di tempat ratusan lebih kecil dari 5, maka angka di tempat ribuan adalah tetap dan angka di tempat ratusan, puluhan dan satuan jadi 0. Dinamakan pembulatan ke bawah. Biar lebih jelas, lihat contohnya. Contoh yang pertama, bulatkan bilangan 2474 ke ribuan terdekat. Ada tempat ribuan ditempati angka 2, ada tempat ratusan ditempati angka 4, ada tempat puluhan ditempati angka 7, ada tempat satuan ditempati angka 4. Fokus pada tempat ratusan, ratusannya 4, kurang dari atau lebih kecil dari 5. Maka ini masuknya ke pembulatan ke bawah. Artinya ribuannya tetap. Kalau ribuan tetap, maka akibatnya ribuan tetap, ratusan, puluhan dan satuan jadi 0. Ribuannya tetap,
puluhan, ratusan, dan satuan jadi 0. Berarti hasilnya, nah, ribuannya tetap 2, ratusannya jadi 0, puluhannya jadi 0, satuan juga jadi 0. Hasilnya 2000. Maka kesimpulannya jadi 2474 dibulatkan dalam ribuan terdekat menjadi 2000. Dilanjut contoh yang kedua. Contoh kedua. Bulatkan bilangan 5711 ke ribuan terdekat. Ada tempat ribuan ditempati angka 5. Ada tempat ratusan ditempati angka 7. Ada tempat puluhan ditempati angka 1. Dan tempat satuan ditempati angka 1. Kita fokus pada tempat ratusan. Situ ada angka 7. 7 itu lebih besar dari 5. Berarti ini masuknya pembulatan ke atas. Artinya ribuannya harus ditambah 1. Oke, akibatnya ribuan tambah 1, ratusan, puluhan, dan satuan jadi 0. Oke, ribuannya tambah 1, tadi semula 5, berarti jadi 6. Ratusannya jadi 0. Puluhannya jadi 0. Satuannya juga jadi 0, sehingga hasilnya 6000. Simpulannya 5711 dibulatkan dalam ribuan terdekat menjadi 6000. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian paham dan mudah dalam mengaplikasikan materi hari ini pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.